Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kota Damai. Chapter 25, Kota Damai Raungan, yang membawa gelombang suara aneh, menyebar dengan kuat di antara pegunungan dan secara bertahap menghilang setelah waktu yang lama. Hanya pada saat inilah pegunungan, yang tiba-tiba menjadi sunyi, dengan tenang memulihkan beberapa suara kehidupan. Di tebing gunung, Xiao Yan tiba-tiba memegangi lehernya, dan mengeluarkan beberapa batuk yang hebat. Setelah itu, dia dengan paksa menelan beberapa suap air liur. Saat itulah perasaan api yang membakar di tenggorokannya sedikit melemah. Reaksi alami. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Yao Lao tersenyum dan terhibur saat melihat ekspresi yang ditempelkan di wajah Xiao Yan. Batuk guru, apakah saya berhasil mewarisinya? Wajah Xiao Yan mungkin memerah karena mantra batuk yang intens. Tetapi wajahnya masih mengandung kegembiraan saat dia bertanya dengan penuh semangat. Ah, dari kelihatannya, kamu memang berhasil mendapatkan aura naga aneh. Ah, dari kelihatannya, kamu memang berhasil mendapatkan aura naga aneh yang memiliki kemampuan untuk membuat jiwa gemetar. Yao Lao tertawa. Gratifikasi hadir dalam tawanya. Kegembiraan di wajah Xiao Yan jauh lebih pekat saat mendengar ini. Meskipun pil naga misterius Yin Yang tidak segera meningkatkan kekuatannya, aura naga ini menyebabkan dia memiliki metode menyerang lain yang akan mengejutkan orang lain. Bisa dibayangkan betapa besar bantuan kemampuan ini bagi Xiao Yan di masa depan. Meskipun saat ini Anda mungkin telah berhasil mewarisi aura naga dari pil naga misterius Yin Yang, jika Anda hanya mengandalkan aura naga untuk memancarkan gelombang suara semacam itu, kerusakan yang akan ditimbulkannya pada tenggorokan Anda adalah sangat bagus. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan menjadi bisu. Kerugian seperti itu akan terlalu besar. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Yang disebut gelombang suara aura naga ini masih perlu bekerja sama dengan jenis gelombang suara teknik Do agar bisa digunakan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Setelah mendengar pengakuan Yao Lao, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Teknik Do semacam itu cukup langka. Mendapatkannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Luangkan waktu Anda untuk mencarinya. Saat itu, saya memang memiliki teknik Do gelombang suara kelas Suan. Namun, karena beberapa kejadian tak terduga di kemudian hari, saya kehilangannya. Oleh karena itu, Anda hanya dapat mengandalkan diri Anda sendiri untuk pergi dan menelusurinya. Yao Lao menghela nafas. Xiao Yan hanya mengangkat bahu saat mendengar kata-kata Yao Lao. Tampaknya tidak ada harapan untuk menerima gelombang suara teknik Do dari Yao Lao. Xiao Yan dengan lancar mengeluarkan sebotol air jernih dari cincin penyimpanannya, dan dengan kasar menuangkannya ke mulutnya. Dia menyeka noda air di sudut mulutnya dan tiba-tiba bertanya sambil lalu, "Guru, kamu sepertinya sangat memahami pil naga misterius Yin Yang ini, bukan? Anda benar-benar tahu bagaimana cara memaksa keluar aura naga yang terkubur jauh di dalam Doki." Yao Lao tiba-tiba terdiam begitu kata-kata Xiao Yan keluar dari mulutnya. Saat melihat aksi Yao Lao, Xiao Yan juga kaget. Dia segera mengingat reaksi awal Yao Lao ketika dia melihat pil naga misterius Yin Yang di pameran lelang dan mau tidak mau merasa sedikit malu. Yao Lao terdiam lama sebelum suaranya yang samar sekali lagi terdengar. Namun, kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan Xiao Yan sedikit tertegun. Karena formula obat untuk pil naga misterius Yin Yang diciptakan oleh saya. Selain itu, hanya ada 2 orang di benua ini yang dapat memperbaiki jenis pil obat ini. Salah satunya adalah saya, yang lainnya adalah, saat dia berbicara sampai titik ini, tiba-tiba ada perasaan samar dan sunyi tambahan bercampur dengan suara Yao Lao. Xiao Yan dengan jelas merasakan emosi dalam suara Yao Lao, menyebabkan dia dengan bijak mempertahankan kesunyiannya dan tidak mengganggu. Orang lain adalah muridku, yang aku anggap sebagai pewaris paling sempurna saat itu. Bakatnya dalam memurnikan pengobatan tidak lebih lemah darimu. Selain itu, jumlah usaha yang saya lakukan untuk merawatnya sama tidak kurang dari Anda. Ketika dia masih bayi,
Saya menggendongnya keluar dari puing-puing es dan dingin dan melihatnya seperti anak saya sendiri. Aku bahkan memperlakukannya sebagai pewaris sempurna untuk pengantin pria. Yao Lao tersenyum. Suaranya datar. Hanya saja akhirnya, dia memilih untuk mengkhianatiku. Karena beberapa hal kecil Mungkin, ini benar-benar karena, berkahnya aku telah berubah menjadi keadaan saat ini. Dia harus mati. Xiao Yan merasakan kesedihan dalam suara Yao Lao. Itu adalah rasa dingin yang keluar dari dalam hati seseorang setelah dikhianati dan disakiti oleh orang terdekatmu. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Tinju di lengan bajunya terkepal erat. Dia menatap ke depan. Suara lembutnya itu sepertinya berbicara kepada senior, Si Xiong, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kita seharusnya tidak meninggalkan Black Mark City secepat ini. Karena orang-orang dari Eight Gate telah melelang benda ini. Kupikir mereka seharusnya bertemu dengannya sebelumnya. Selain itu, saya pikir dia tidak akan secara sembarangan membiarkan siapapun mengirimkan barang berharga seperti itu. Dia mungkin secara pribadi mengirimkannya. Jadi bagaimana jika kita benar-benar berhasil menemukannya di Black Mark City? Yao Lao berkata dengan lemah. Aku sudah mengatakan bahwa bakat memurnikan obatnya tidak lebih lemah darimu. Setelah dirawat dengan hati-hati olehku selama bertahun-tahun, dia saat itu sudah menjadi bintang paling mempesona dan cerah di dunia alkemis di benua Doki. Sekarang bertahun-tahun telah berlalu. Saya khawatir dia akan menjadi lebih luar biasa dari sebelumnya. Selain itu, saya sekarang sedang diperiksa oleh Hall of Souls dan tidak berani muncul sembarangan. Hanya dengan kekuatan Anda saat ini, Anda pasti bukan tandingannya baik dalam hal penyulingan obat atau pelatihan Doki. Meski suara Yao Lao tenang, Xiao Yan masih bisa merasakan benang merah amarah yang tersembunyi sangat dalam, karena mereka berbagi tubuh yang sama. Benang kemarahan itu seperti gunung berapi yang berputar di bawah kerak yang sangat keras, ditekan untuk waktu yang lama, menunggu hari ketika gunung itu benar-benar meletus. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru. Suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Guru, saya akan melampaui dia. Terlepas dari apakah itu dalam hal penyulingan obat atau kekuatan Doki seseorang. Setelah itu, saya akan membersihkan rumah. Saya akan memberitahu Anda bahwa mata Anda tidak salah untuk kedua kalinya. TL, bersihkan rumah. Untuk menyingkirkan, biasanya membunuh pengkhianat dalam suatu organisasi. Bagus. Bagus aku. Yao Chen juga percaya bahwa mata lamaku ini tidak akan salah untuk kedua kalinya. Suara lembut Xiao Yan tiba-tiba menyebabkan rasa asam. Biasanya terkait dengan robekan. Menyebar dari dalam jiwa Yao Lao. Pengkhianatan yang dia derita di masa lalu benar-benar menyebabkan dia terlalu trauma. Untunglah surga tidak benar-benar membiarkan dia turun ke dalam kegelapan dan keputusasaan yang tidak pernah berakhir. Tangan Xiao Yan dengan paksa menyeka hidungnya yang agak memerah. Dia membuka mulutnya, tersenyum cerah dan berkata, sepertinya sudah waktunya untuk bergegas ke Akademi Jianan untuk meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Namun, saya juga harus meluangkan waktu untuk mempelajari gerakan 3000 petir. Dengan begitu, saya bisa menggunakannya untuk kabur jika saya bertemu orang kuat yang tidak bisa saya kalahkan di masa depan. Petik 2. Gerakan 3000 petir adalah teknik Do kelas D. Bagaimana bisa begitu mudah dipelajari? Apakah Anda sudah melupakan kesulitan saat melakukan flame splitting tsunami? Jika Anda ingin mempelajari gerakan 3000 petir, upaya yang perlu Anda lakukan tidak akan kurang dari waktu itu. Yao Lao untuk sementara mengesampingkan emosinya dan tersenyum ketika dia menjawab anak kecil yang telah dia curahkan semua upaya dan ekspektasinya. Apakah menurut Anda kesulitan yang saya alami selama beberapa tahun ini kecil? Xiao Yan tersenyum lembut dan berkata, dia dengan lancar mengambil peta wilayah sudut hitam dari cincin penyimpanannya yang diberikan Duoma kepadanya di kota tanda hitam. Dia dengan hati-hati mengamatinya sebelum menyimpannya dan mengalihkan pandangannya ke arah utara. Sambil tersenyum, dia berkata, ayo pergi, kita seharusnya bisa bergegas dalam waktu 3 hari. Ah, sepertinya,
Hall of Souls yang aneh tidak akan memasuki wilayah di dalam Akademi Jianan. Lagi pula, orang tua di akademi itu bukannya tidak berguna. Namun, Anda juga harus melupakan tentang meminjam kekuatan spiritual saya untuk menipu. Orang-orang tua di sana sangat tajam. Sangat mudah bagi mereka untuk mendeteksi jejak saya. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Bukankah guru sangat meremehkanku? Meskipun saya telah berulang kali mengalahkan orang yang sangat kuat yang tidak dapat saya harapkan untuk ditandingi selama beberapa tahun ini karena Anda. Apakah saya membutuhkan Anda untuk membantu saya melawan orang-orang seusia saya? Xiao Yan memutar matanya saat mendengar ini saat dia menamparkan bibirnya dan menjawab. Hihi, itu mungkin tidak dijamin. Sebagai akademi tertua di benua Doqi, jumlah jenius di Akademi Jianan tidak terhitung. Selain itu, saya mendengar bahwa ada akademi di dalam akademi. Para siswa di sana benar-benar yang dipilih dari 10.000 orang. Jika kamu, anak kecil ini, ditempatkan di dalam, aku khawatir akan ada pertunjukan yang cukup bagus, Yao Lao menggoda. Kalau begitu, aku sangat menantikannya. Xiao Yan mengangkat bahunya. Punggungnya sedikit bergetar dan Purple Cloud Wings perlahan menjulur dari bahunya. Dia mengepakkannya dengan ringan dan tubuhnya tiba-tiba bangkit sebelum berbalik di udara. Setelah itu, mereka melesat dan dia terbang ke ufuk utara. Saat Xiao Yan bergegas melalui perjalanan kali ini, dia dengan hati-hati mendarat di tanah ketika dia melewati kota-kota padat penduduk, karena dia takut gerakan sayap awan ungu akan menarik perhatian orang. Selain itu, dia telah menggunakan sayap awan ungu untuk bergegas melalui sebagian besar perjalanan. Meskipun terburu-buru melalui perjalanan dengan cara ini menghabiskan jumlah doki yang ekstrim, itu tidak terlalu menjadi masalah bagi Xiao Yan, yang membawa lebih dari 10 botol pil pemulihan energi bersamanya. 3 hari berlalu dengan cepat saat Xiao Yan melakukan perjalanan dengan cepat tanpa henti. Akademi Jianan di peta juga semakin dekat dengan tempat Xiao Yan berada. Sekitar sore hari ketiga, Xiao Yan, yang seluruh wajahnya lelah, tiba-tiba merasakan puncak semangatnya. Ini karena Yao Lao tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Anak kecil, kita mendekati Akademi Jianan. Turun, tidak ada yang diizinkan terbang paksa dalam jarak 50 km dari Akademi Jianan. Jika tidak, Anda akan diserang tanpa pertanyaan. Xiao Yan buru-buru mengangguk saat mendengar kata-kata Yao Lao. Kecepatan terbangnya sangat berkurang sebelum dia perlahan turun. Akhirnya kakinya mendarat di sebuah bukit kecil. Dia berdiri di puncak bukit saat pandangannya mengembara dari jauh dan secara kebetulan dapat melihat kota kecil yang nyaris tak terlihat di antara dua gunung besar yang megah. Saat Xiao Yan mengamati kota kecil itu, dia tidak lagi peduli dengan tubuhnya yang tertutup debu. Dia dengan cepat berlari menuruni lereng bukit dan bertemu dengan jalan tanah kuning itu, yang menuju langsung ke kota kecil. Cukup banyak orang yang berjalan di jalan tanah kuning ini. Orang-orang ini jelas berasal dari daerah sudut hitam. Namun, apa yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak heran adalah bahwa meskipun tubuh orang-orang ini memiliki aura yang ganas dan brutal, tidak ada sedikit pun niat membunuh yang meluap dari wajah mereka. Namun, cara mereka ini, di mana niat membunuh tersembunyi di dalam hati mereka, tampaknya tidak alami. Sebaliknya, itu tampaknya dibuat dengan paksa. Oleh karena itu, ekspresi orang-orang yang lewat ini sungguh aneh. Tampaknya telah merasakan tatapan tetap Xiao Yan, yang berada di samping. Orang-orang ini juga balas menatap dengan ganas, menyebabkan Xiao Yan merasa itu sedikit lucu. Jika ini terjadi di wilayah sudut hitam, kemungkinan orang-orang ini sudah mencabut pisau mereka dan menyerang. Sepertinya memang seperti yang dikatakan guru. Siapapun yang berjalan sampai titik ini harus menarik sikap yang mereka miliki dalam wilayah sudut hitam. Cek-cek, Akademi Jianan juga cukup kuat untuk benar-benar dapat menekan orang-orang ini, yang menjilat darah dari pisau mereka, sampai kepatuhan telah ditanamkan di dalamnya. Melihat orang-orang ini dengan paksa menekan keganasan dan kebrutalan mereka, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tenang di dalam hatinya. Xiao Yan mengikuti jalan utama tanah kuning ini dengan pepohonan hijau subur di kedua sisinya saat dia perlahan mendekati kota kecil itu. Suasana kacau di
wilayah sudut hitam. Memang benar-benar dan sepenuhnya terisolasi. 10 menit kemudian, Xiao Yan berhenti di pintu masuk kota kecil dan mengangkat kepalanya untuk menatap papan tanda horizontal di gerbang kota. Kata-kata di atasnya sangat biasa dan sangat Filistin. Jika ditempatkan di wilayah sudut hitam, itu pasti akan dirobohkan keesokan harinya. Kota damai. Ini adalah kota kecil pertama yang akan ditemui ketika seseorang memasuki daerah sekitar Akademi Jianan dari wilayah sudut hitam. Xiao Yan berdiri di pintu masuk kota kecil. Dia baru saja akan melangkah ke kota ini ketika dia tiba-tiba merasa bahwa suara-suara di sekitarnya tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Ketika dia menoleh karena terkejut, dia menyadari bahwa wajah beberapa orang di jalan, yang datang dari wilayah sudut hitam, telah menjadi mengerikan. Pergelangan kaki mereka gemetar saat memandangi pohon besar di sebelah kiri, tidak jauh dari pintu masuk kota kecil. Pohon besar itu berwarna hitam dengan pucuk pohonnya menyebar ke segala arah, menampakkan cakar-cakarnya. Di bawah sinar matahari terbenam, itu memancarkan dingin yang samar dan gelap. Tatapan Xiao Yan menyapu pohon dan matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat ada beberapa mayat di antara dahan pohon yang langsung tertusuk dan digantung di atasnya. Mereka bergoyang saat angin bertiup, mengeluarkan suara berderit yang menyeramkan. Apakah ini yang disebut pohon roh kematian? Tenggorokan Xiao Yan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.